Haleluya, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada malam yang baik ini, saya akan sharing bagi kita kebenaran firman Tuhan untuk kehidupan iman percaya kita, untuk selalu bisa tertanam, bisa bertumbuh, dan menjadi kuat, jadi dewasa, dan tujuannya supaya iman kita boleh berbuah dan punya hasil yang baik. Walaupun sebagaimana firman Tuhan yang kita dengar di hari Minggu kemarin sempat kita ibadah, ketika kehidupan kita tertanam di dalam Tuhan, kehidupan kita tetap terus beriman kepada Tuhan, karena firman Tuhan datang kepada kita, maka dalam situasi keadaan apapun tidak akan membuat hidup kita itu jadi hidup yang biasa. Tapi Tuhan berkata, Tuhan akan membuat kehidupan kita akan tetap terus berbuah, menghasilkan walaupun dalam keadaan di tahun-tahun yang kering. Nah, pesan bagi kita malam hari ini saya ambil di dalam Mazmur 62 ayat 6 sampai dengan ayat 9. Demikian, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, di hari-hari ini kita tahu bersama keadaan situasi kondisi saat ini sangat luar biasa. Kita dihantui dengan ketakutan, dengan kegelisahan, dengan adanya virus corona ini. Dan tindakan pemerintah kita untuk mencegah atau memutus mata rantai atau penyebaran COVID ini, supaya setiap kita warga masyarakat Indonesia boleh tidak keluar kemana-mana, yang istilahnya harus kembali ke rumah, tinggal di rumah, beraktivitas di rumah. Dan kita tahu rumah itu menjadi perlindungan kita. Ya, kita harus ada di rumah supaya wabah corona ini tidak bisa menjangkau kita atau memutus penyebaran corona ini, untuk bisa cepat teratasi. Keadaan bangsa kita dan beberapa bangsa yang lain sedang dilanda dengan ketakutan. Apa solusinya? Apa caranya untuk supaya ini bisa teratasi? Ya. Ternyata salah satu yang dibuat adalah supaya kita berlindung ada di rumah kita masing-masing. Jadi rumah itu tempat berlindung. Tapi kita tahu bersama bahwa ada beberapa hal yang harus dibuat di dalam perlindungan itu. Ketika kita disarankan untuk ada di dalam rumah, tidak berdiam diri, tapi ada aktivitas-aktivitas. Baik siswa, mahasiswa tidak berdiam diri, bukan bermain, tetapi harus belajar. Orang yang bekerja disarankan untuk tidak kemana-mana, tapi buat pekerjaan di rumah. Ada aktivitas-aktivitas di dalam. Nah, apa artinya untuk kehidupan kita sebagai orang yang percaya? Ya. Nah, di sini pemazmur dalam ini Daud, dia pun saat itu sedang mengalami yang namanya ketakutan. Karena ketika dia sedang berhadapan dengan musuh-musuh yang ingin menghancurkan dia, ingin membinasakan hidupnya, dan bukan saja hidupnya terancam, bukan saja keluarganya, tapi bangsanya, umat Allah yang ada dalam kepimpinannya saat itu sangat terancam. Dan dia harus bertanggung jawab dengan keadaan seperti itu.
Dan Tuhan menaruh sesuatu hal di dalam hidupnya. Dan apa yang dilakukan oleh Daud? Dia paham, dia tahu, hanya berlindung kepada Tuhan. Minta perlindungan kepada Tuhan. Dan kita tahu dalam pemazmur Daud yang dia lakukan, bukan dia berlindung di istana, tapi dia mencari tempat di mana dia bisa merasakan perlindungan yang sesungguhnya. Yaitu dia datang ke rumah Tuhan, dia bersekutu di dalam Tuhan. Disitulah dia boleh merasakan perlindungan Tuhan. Sehingga datanglah Mazmur ini. Dia berkata, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Ya. Saat itu Daud sedang mengalami namanya suatu keadaan yang dilema. Ya. Tidak lagi ada harapan, tidak ada lagi sesuatu yang dia bisa untuk mencari sesuatu yang bisa menolong dia. Rasanya sudah buntu, rasanya sudah tertutup. Dan Daud mengerti pengharapan yang sesungguhnya hanya kepada Tuhan. Dan dia berkata, hanya kepada Allah saja. Hanya kepada Allah saja. Dan di dalam Tuhan dia bukan saja mengalami pengharapan itu, tapi dia mengalami yang namanya ketenangan. Di sana katakan, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Di hari-hari ini tidak ada tempat yang lain untuk kita mengalami ketenangan. Begitu banyak orang sedang mengalami kegalauan saat-saat ini. Diruntung dengan rasa takut, dan ketakutan itu membawa rasa tidak tenang. Di hari-hari ini kebenaran firman Tuhan mengingatkan kepada kita, mari dekat sama Tuhan. Gunakan, manfaatkan situasi yang ada saat ini. Ada himbauan dari pemerintah untuk kita tinggal di rumah, berlindung di rumah. Dan perlindungan kita selama kita berlindung dalam rumah, mari kita cari Tuhan, kita bersekutu dengan Tuhan. Ya, saat itulah kita boleh mengalami ketenangan. Saat itulah kita boleh melihat ada pengharapan di dalam Tuhan. Bahkan di dalam ayat 7 dikatakan, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Ada keselamatan Tuhan. Ya, ada keselamatan Tuhan. Saat apa? Saat di mana kita datang bersekutu kepada Tuhan, dekatkan diri. Dan berikut dikatakan, dia kota bentengku, aku tidak akan goyah. Amin saudara. Kita tidak akan goyah. Walaupun keadaan nyata di hadapan kita begitu menggoyahkan, tapi janji Tuhan tidak akan goyah. Orang lain bisa goyah, tapi kita tidak akan goyah. Keadaan saat ini banyak mulai goyah. Ya. Orang mulai berpikir apa yang harus dilakukan, apa yang harus diperbuat. Tapi mari, pengalaman Daud biar itu menjadi pengalaman kita. Ya. Ada jaminan Tuhan yang luar biasa, tidak akan goyah. Artinya apa saudara? Keadaan hidup kita yang mungkin saat ini yang sedang kita gumuli, ya. Kita sudah mulai merasa goyah. Bagaimana nanti besok? Bagaimana masa depan hidup kita? Hari-hari hidup kita, kebutuhan kita dan sebagainya. Kita sudah mulai goyah. Tapi janji Tuhan kita tidak akan goyah. Yes. Dan ditegaskan lagi selanjutnya pada ayat 8, pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Luar biasa. Ada jaminan keselamatan. Ingat tema kita. Kasih Allah yang menyelamatkan. Dia jamin kita diselamatkan. Kita tidak akan binasa. Bahkan luar biasa, dan kemuliaanku. Dia akan memuliakan kita. Dia tidak akan mempermalukan kita. Saat dalam keadaan yang goncang, saat dalam keadaan yang tidak tenang, Tuhan memberikan satu keadaan kita tenang, berpengharapan. Dikatakan tidak goyah. Ada janji keselamatan. Dan kita akan dimuliakan. Tuhan tidak akan mempermalukan kita.
Dan yang terakhir dia katakan, gunung batu, kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Dia akan berikan kekuatan kepada kita. Kalau ada saat-saat ini kita mulai lemah, kita mulai goyah, kita sudah mulai letih lesu, ya, mari Tuhan sumber kekuatan kita. Hanya Dia sumber kekuatan kita. Apa yang sedang melemahkan kita? Apa yang membuat kita tidak tenang hari-hari ini? Apa yang membuat kita goyah hari-hari ini? Apa yang membuat kita lesu hari ini? Mari, kata firman Tuhan, berkali-kali dia katakan, hanya pada Allah saja, hanya pada Dialah, hanya Tuhanlah, tidak ada yang lain, hanya Tuhan. Tapi itu bisa terjadi. Di dalam ayat 9 katakan, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Percaya. Ingat, Abraham pernah berkata, sekalipun tidak ada dasar untuk percaya dan berharap, tapi Abraham tetap berharap dan percaya. Hari-hari ini mungkin kita sudah mulai merasa tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Semuanya tertutup. Semuanya sudah tidak ada jalan lagi. Mari kita tetap percaya. Tetap percaya. Dan kalau saudara sedang menghadapi goncangan di hari-hari ini, mari tetap percaya. Tuhan keselamatan kita. Tuhan penolong kita. Firman Allah berkata, aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan engkau dan sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Percaya, Dia tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Apa yang harus kita perbuat? Firman Tuhan selanjutnya, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Kita curahkan isi hati. Kita sampaikan segala keluh kesah kita. Segala apa yang ada dalam hati kita. Jangan curahkan hati kita kepada orang lain. Saudara akan alami kekecewaan. Curahkanlah isi hatimu. Apa yang ada di dalam hati kita, curahkan, sampaikan kepada Tuhan. Ingat, Tuhan Maha tahu keberadaan kita. Dia menyelidiki hati kita. Dia tahu apa yang ada di dalam hati kita. Mari kita sampaikan. Dan terakhir dia katakan, Allah ialah tempat perlindungan kita. Rumah tempat perlindungan kita itu hanya sementara. Apalah arti kita ada di dalam rumah, tapi kita tidak merasakan Allah ada di dalamnya sebagai perlindungan yang sesungguhnya. Sebab itu mari rasakan hadirat Tuhan, alami persekutuan dengan Tuhan. Firman Allah berkata, di mana 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ Tuhan ada. Alami. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur walaupun dalam situasi kondisi yang tidak biasanya, malam ini kami bersekutu bersama-sama dalam ibadah rumah tangga. Tapi Tuhan tidak membatasi, tidak menghalangi persekutuan kami bersama-sama. Jemaat anak-anak Tuhan mereka ada di rumah mereka masing-masing. Dan malam hari ini mereka mendengar firman Tuhan. Biar Roh Kudus berkarya. Kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas ruang dan waktu yang ada. Tuhan menjamah setiap umat-umat Tuhan yang hari ini sedang mendengar firman-Mu. Biar Roh Kudus berkarya dalam hidup mereka. Mungkin mereka sedang mengalami keadaan yang tidak tenang hari-hari ini. Mungkin mereka sedang mengalami di mana ini pengharapan mereka mulai goyah, Tuhan. Mungkin mereka merasa bahwa keadaan mereka mulai, Tuhan, ada hal-hal yang sudah mulai tidak berdaya, sudah tidak kuat, tidak mampu lagi untuk mereka atasi. Rasanya hidup mereka sudah mulai berakhir. Tidak ada lagi pertolongan, tapi janji Tuhan ada keselamatan Tuhan. Tuhan perlindungan yang kuat, yang teguh. Dan janji Tuhan, keadaan situasi boleh goyah, tapi janji Allah, orang yang berlindung di dalam Tuhan tidak akan pernah goyah. Bahkan Tuhan berjanji, Tuhan akan muliakan. Haleluya. Kami percaya Tuhan akan bedakan setiap kami yang hidup di dalam Tuhan, yang hidup
terus bersekutu dengan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Dan biarlah pengalaman Daud ketika menghadapi masa-masa yang sulit, di waktu-waktu yang tidak menyenangkan Tuhan, tapi boleh melihat pertolongan Tuhan yang ajaib. Firman Allah berkata, dan biar ini boleh menghidupkan kehidupan iman percaya kami, bahwa kami tetap percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan dikatakan setiap waktu. Bukan saja waktu-waktu kami dalam keadaan baik, tapi dalam keadaan hari-hari ini Tuhan, kami mau tetap percaya. Walaupun tidak ada dasar untuk percaya dan berharap, Tuhan, tapi kami tetap percaya bahwa Engkau Allah Jehovah Jireh mampu mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Sesuatu yang keadaan kacau balau, Tuhan bisa merubah keadaan itu menjadi baik ketika firman Tuhan bekerja. Kami percaya malam hari ini kuasa firman itu bekerja dalam kehidupan kami. Tuhan jamah kami, Tuhan jamah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kami mencurahkan isi hati kami kepadamu Tuhan. Biar umat-umat Tuhan malam hari ini boleh mencurahkan apa menjadi keluh kesah, apa menjadi masalah, apa menjadi beban. Malam hari ini kami lepaskan semuanya Tuhan. Dan kami mau sampaikan kepada Tuhan, dan kami percaya Tuhan, Tuhan berkuasa, Tuhan sanggup Tuhan. Terima kasih. Inilah menjadi doa kami Bapa. Bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya firman-Mu ya dan amin, hidup dan berkuasa. Berkati umat-umat-Mu. Berkati kami semua Bapa di sorga. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat. Tetap terus membangun hubungan dengan Tuhan, tetap berdoa, tetap bersyukur kepada Tuhan, dan selalu punya kerinduan untuk selalu bersekutu bersama-sama. Sekalipun di rumah masing-masing, walaupun hanya berdua, ataupun sendiri, tetap terus bangun persekutuan dengan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita ketemu lagi dalam persekutuan, dalam ibadah hari Minggu lewat online. Haleluya, haleluya.